Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kalau kita kategorikan keadaan hati itu sebetulnya ada 3 hal. Ada 3 macam, ada 3 kategori. Yang pertama adalah hati yang bersih atau hati yang sehat yang tadi kita bicarakan. Kemudian yang kedua adalah hati yang sedang sakit. Hati yang sedang sakit itu yo kadang-kadang kita melakukan aktivitas yang baik, berbuat baik, melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan aturan-aturan agama. Namun kadang-kadang ya kita melakukan perbuatan yang maksiat, yang dilarang oleh agama. Artinya apa? Hati yang mendorong jiwa kita, yang mendorong tubuh kita itu sedang dalam posisi sakit. Kadang benar, kadang tidak. Tergantung keadaannya. Yang tadi kami contohkan. Walaupun dalam hati kecilnya ini adalah tidak benar, tapi yang dilakukan sesuatu yang tidak diperkenalkan dalam agama. Karena pengaruh keadaan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah hati yang mati. Hati yang mati adalah keadaannya mati. Pokoknya dia tidak mau yang namanya kebaikan. Gak mau berbuat baik. Kayak istilahnya berhati batu itu ya. Keras. Tapi keras bukan keras yang benar. Keras untuk hal yang tidak baik. Gak mau dielingke, gak mau disadarke, gak mau dinasehati. Ya pokoknya seenaknya udel. Ya. Dia mau apa aja, dia lakukan sesuai dengan nafsunya. Ini artinya apa? Hatinya mati. Tidak mau mendapat petunjuk dari Tuhan. Tidak mau untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Sebetulnya kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah memberitahu kita bahwa semua yang kita lakukan itu, baik kita, penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita, itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk apa penglihatan kita dilakukan, apa digunakan? Untuk apa pendengaran kita nanti kita gunakan? Bagaimana kita menggunakan hati kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jelas. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Jadi kalau ingat atas firman ini, tentu manusia itu harus lebih waspada. Lebih berhati-hati dalam kita melakukan sesuatu. Mata kita gunakan untuk yang baik-baik.
Ya, kan enak sebetulnya kita melihat pemandangan yang enak-enak, ucapan alhamdulillah, nikmat Tuhan, gitu kan. Kita punya pendengaran juga sama, dengarkan yang untuk hal-hal yang baik, yang positif, yang bisa menghasilkan ilmu buat kita. Ya. Itu namanya mensyukuri nikmat Tuhan. Ya. Tangan kita gunakan untuk hal yang baik. Tidak gunakan untuk hal yang sebaliknya, untuk mukul orang tanpa alasan misalnya. Itu kan namanya tidak mensyukuri nikmat Tuhan yang Allah berikan pada tangan kita. Sebetulnya tidak hanya itu. Tidak hanya yang ada dalam diri manusia itu sendiri atau pada untuk manusia lain. Kemarin kita sudah ngomong bahwa Tuhan memberikan kenikmatan itu tidak hanya untuk manusia saja. Yang maksudnya adalah semuanya itu bisa dimanfaatkan untuk manusia. Diciptakannya alam sekitarnya dan lain sebagainya itu kan sebetulnya untuk manfaatnya untuk manusia itu sendiri. Ya maka mempergunakan jasmani kita itu ya harus sesuai dengan kebijaksanaannya yang benar. Ya. Tidak asal menggunakan. Ya contoh tadi. Ada tumbuh-tumbuhan atau bunga yang indah kayak gitu, kita main petik saja. Padahal kita tahu bahwa itu sangat bermanfaat buat kita. Tapi pada saat yang kita lakukan itu, sebetulnya kita tidak butuh-butuh amat. Malah kita merusak. Kan namanya tidak mau memanfaatkan, mensyukuri ciptaan Tuhan yang sudah diberikan untuk kita, untuk dilihat, untuk dimanfaatkan, malah kita rusak. Banyak hal-hal seperti ini. Kalau kita perhatikan, banyak orang yang merusak alam, ya, tanpa disadari. Kita juga melakukan pencemaran lingkungan yang saya maksud. Banyak kita tidak sadari. Contohnya apa? Ya buang puntung rokok aja kadang-kadang kita sembarangan. Kan sebetulnya itu akan merusak alam. Kalau kita pelajari apa, kita ingat lebih jauh. Yang semestinya tidak mencemari makhluk hidup yang lain, akhirnya mencemari. Padahal semuanya itu kan manfaatnya buat manusia. Coba kita perhatikan lingkungan kita sekitar. Adanya pohon-pohon yang tumbuh, adanya makhluk lain yang ada di sekitar kita. Itu kan semuanya manfaat buat manusia, buat kita sendiri. Kita bisa bernapas, menghirup oksigen. Ya karena ada penyebabnya kan. Ada yang dapat mengakibatkan oksigen itu ada. Coba kalau kita lebih jauh belajar lagi, dengan banyaknya pohon-pohonan yang rindang, itu kan akan membuat udara kita tuh menjadi bersih, itu kan, dan membuat oksigen itu lebih baik. Sahabat Dimas di Ajeng yang berbahagia, maka semuanya itu tadi Allah itu akan meminta pertanggungjawaban kita pada saat kita hidup di dunia ini. Untuk apa kenikmatan Allah yang berikan pada kita itu, apakah digunakan dengan baik atau tidak? Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, maka kalau kita mau menyadari hal yang seperti ini, insya Allah dalam kehidupan kita itu akan menjadi tenang, menjadi ayem. Ya. Kenapa? Hidup menjadi sehat, lebih sehat. Itu kan? Ya, alam lingkungan sekitar ya tetap menjadi indah.
dan lain sebagainya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, semoga kita senantiasa menyadari bahwa segala yang Allah berikan kepada kita itu sebetulnya adalah atas kemurahan Tuhan pada kita, supaya kita bisa memanfaatkan dengan baik, sehingga untuk menjadi kemanfaatan untuk dirinya, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.